Kita lihat nih sekarang nih, pelari 3 tidak ada mati. Wah, seru nih, pelari 3 tidak ada mati. Skornya Lampung sekarang 2, Jakarta tertinggal 1, Dika tertinggal. Padahal tadi 1-0 untuk Jakarta. Kita lihat pemukul berikutnya. Pemukulnya kidal nih. Wah, ini kalau pemukul kidal dikasih insight, diarahkan ke 2 atau ke 1, atau mungkin melakukan sacrifice burn. Belum ada mati untuk menambah skor, karena di 3 itu adalah pelari yang sudah harusnya pelari poin, hitungannya win run ya, pelari poin. Pitch pertama apa yang dilakukan? Bola dilempar outside. Memang harus bisa arahnya outside-nya pemain kidal, tujuannya agar hasil bola itu ke arah pelari terdepan ya. Tapi situasi ini sangat tertekan ini, tidak ada mati. Pelari di 3, pitchernya ball, no strike. Ini seharusnya sudah ada sign, ada kode, karena sudah dalam keadaan tertinggal. Fine situasinya. Baterai. Apakah dilempar bola lagi? Wow, bola berbau ball, dia melakukan sacrifice burn. Ini satu catatan lagi. Satu catatan yang perlu kita tahu. Apa sih bedanya sacrifice burn sama running burn? Sacrifice burn atau pukul tahan itu adalah 99% batter mati, pemukul mati. Dia dikorbankan untuk memajukan pelari yang ada di base. Berarti pelaksanaannya harusnya dia sudah 99% mati kok. Jadi dia tidak perlu lari lagi sebenarnya. Memang dia dikorbankan. Dan andai kata memang terjadi dia mati, tidak jadi at bat kalau tidak salah ya. Jadi tidak dalam ada hitungan. Jadi seharusnya pertanyaannya adalah kenapa mereka yang melakukan sacrifice burn, ini pemain level pon ini, masih tidak melakukan sesuai dengan basic fundamental sacrifice burn. Sacrifice burn itu sama dengan bunuh diri, sudah berkorban, 99% akan mati, tujuannya untuk melindungi pelari yang ada di base. Bagaimana caranya dia melindungi pelari itu bisa masuk extra base atau mendapatkan base ke depan, atau paling tidak pelari itu sempat masuk ke base berikutnya. Coba kita lihat tadi, mereka melakukannya, dia melakukannya nomor 22 tapi tidak dengan sempurna, dengan gerakan menjauh dari bola atau gerakan untuk mau lari ke B1. Sayang, andai kata dia sempurna melakukannya, pasti pelakuannya akan sempurna. Mudah-mudahan di replay ya. Nggak di replay. Kalau di replay kita bisa lihat. Oke, sekarang ball 1 strike 1. Apakah masih mau sacrifice atau melakukan hit? Bola outside kan, bola outside terus. Kecenderungannya dia akan adalah memukul sambil bergerak ke arah B1. Jadi dia tidak memukul dulu. Jadi memukulnya pun asal segala mukul, apalagi bolanya outside, bolanya ditinggal. Sayang ini. Seharusnya tadi bau ball, karena kalau mau strike ya dia cukup diketok aja, karena itu memang jauh. Karena bola outside-nya dia itu tidak bisa dipukul jauh. Dia hanya bisa mendorong. Untuk full power juga kesulitan karena jaraknya jauh dari konteks center zona kontak poinnya itu jauh. 2 strike ini, pitcher menang nih. Dilempar ball. Ya, karena menang kan. Extra win. Sekarang ball 2 strike 2. Nah, ini rame nih. Kalau dia melakukan sacrifice burn juga sudah susah karena pitcher masih berani bermain. Situasinya adalah fine. Ball 2 strike 2 ya. Pitcher masih menang nih. Apa yang dilakukannya? Andai kata strike harusnya dipukul dan ke bawah. Ya, dipukul ke bawah. Lihat. Dia harus memilih. Save. Ya, dia memukul bawah. Kenapa? Karena dia harus memukul bawah karena apa? Pelari itu sudah jam jauh dan harus ada pilihan buat fielder mau membunuh mana ini? Membunuh pelari terdepan kalau sempat, atau membunuh batter runner, pemukul yang menjadi pelari ke arah B1. Tetapi karena tadi judgement dari runnernya, keputusan pelarinya untuk melompat dari base itu timingnya bagus sehingga dia bisa lepasnya panjang, dan dia jam breaknya pas di mana penjaganya itu dia sejajar dengan penjaga bis 3. Bis 3-nya ada di belakang, ya kan. Kemudian pelari ini yang menguntungkan adalah pelari kidal. Pelari kidal itu keuntungannya adalah dia lebih cepat mencapai bis daripada pelari yang di kanan. Nah, ini membuat sehingga pilihannya pitcher yang mendapat bola tadi, dia menganggap tidak mungkin melempar membunuh pelari terdepan daripada terjadi error
maka dia memilih pemukul di better runner atau pemukul menjadi pelari ke arah B1. Tetapi risikonya adalah terjadi point atau run. Ya itu pilihan ya, nggak bisa di ini, itu pilihannya pitcher. Kita lihat ini di replay kayaknya nih. Ya, dia melihat, dia memilih lempar ke sini. Dan ini better runner-nya sudah runner dari 3 sudah lepas jauh. Sebenarnya tanpa sliding pun dia masih tetap point kok. First base belum sempat lempar. Oke, sekarang 2-1 dalam keadaan belum ada mati. Wah, ini makin tertinggal nih. Nah, satu lagi nih. Pitcher nih dari tadi free walk, hit by pitch, free walk. Saya mungkin terjadi poin, pelarinya habis dan belum ada mati. Kemudian batter pemukulan lambung sudah bisa menguasai, sudah bisa melakukan kontak dan bisa memukul kembali ke arah pitcher. Ini perlu dipertimbangkan. Seandainya punya pitcher kedua dalam situasi sebelum terjadi skor lebih jauh, mungkin perlu dipertimbangkan untuk ada pergantian pitcher. Kalau tidak, mungkin ini karena beban ini. Kenapa begini? Kenapa saya membahas ini? Karena begini, kapabilitas tim pada saat berjaga itu ada di baterai, di pitcher. Jadi kemampuan tim untuk jaga itu 70% di pitcher catcher, terutama di pitcher. Nah, sebaliknya kalau tertekan, yang paling besar tertekan siapa? Pitcher dan catchernya, karena bola dia yang akan dipukul. Nah, ini sekarang situasi tertekan enggak? Inilah yang menjadi sebuah pertimbangan pelatih atau official, dengan jangan hanya melihat bahwa 70% kapabilitas itu ada di kemampuan itu ada di baterai, tetapi kalau dalam keadaan tertekan pada saat tim menjaga, yang paling tertekan itu adalah pitcher. Ini perlu sebuah conference atau pertimbangan atau mungkin strategi yang dimana harus situasi ini harus keluar. DKI harus keluar dari situasi ini. Tidak ada mati, terjadi 3 poin. Ingat catatannya, tidak ada mati, terjadi 3 poin. Gimana caranya? Harus membunuh batter ini, membunuh satu-satu sebelum terjadi lagi situasi yang sama akan membuat poin berikutnya. Kita lihat. Ini pemukul berikutnya dalam keadaan belum mati. Kidal juga pemukulnya nih. Banyak pemukul kidalnya di DKI ini. Lihat. Oh, dia melakukan running burn, sempurna running burn-nya. Bolanya jatuh persis di depannya pitcher. Terus kemudian catcher juga adalah di depannya catcher, sementara first base sama second base-nya agak jauh di belakang. Lihat, kita lihat berdirinya agak jauh di belakang. Dan penempatan bolanya sempurna banget. Nah, satu catatan lagi. Dalam situasi tertekan seperti begini, ini semua ini sudah dalam tertekan ini, terutama pitcher catcher. Gimana caranya bunuh pelari? Bunuh pemukul? Wingnya ada di belakang semua nih. Situasi tertekan begini kelihatannya dari mana coba? Pada saat dilakukan running burn, semua pergerakannya terlambat untuk memutuskan mengambil bola. Siapa yang mengambil bola pada saat bola itu menyentuh tanah? Kalau dilihat tadi kan semuanya tidak ada yang mengambil keputusan siapa yang harus mengambil. Pitchernya diam di tempat, catchernya terlambat berdiri. Wingnya kita lihat juga pada saat sampai di bola, pelari sudah ada di B1. Ini menjelang B1 1-2 langkah. Walaupun mereka pelari kidal, tetapi dari judgement untuk mengambil bolanya itu kelihatan agak terlambat. Mungkin karena sudah dalam situasi tertekan tadi, belum ada mati, sudah masuk ke masukan 3, dan mereka terbalik sekarang menjadi tertinggal. Oke, situasi sama seperti inning sebelumnya nih. Bukan inning sebelumnya, tapi kepada situasi sebelumnya yang terjadi dalam keadaan ada pelari di base sampai terjadi poin. Ini dalam situasi sama, tidak ada mati, pelari di 1. Apa akan dilakukan dengan cara yang sama oleh Lampung? Kita lihat, harusnya DKI sudah jauh lebih siap karena sudah melewati situasi yang tadi. Tetap catatan saya seharusnya baterai tadi harus menjadi pertimbangan untuk bermain terus atau diganti. Catatan ya. Mungkin salah, tolong dikomentarin deh di bawah kalau memang salah. Saya juga butuh masukan nih. Kita lihat selanjutnya nih, untuk batter kedua situasi yang sama dalam keadaan tidak ada mati. Bukan batter kedua sih, maksudnya batter kedua setelah ada pelari di B1. Dia menjadi batter kedua nih. Kita lihat ini situasinya, kemungkinan tadi yang kita bahas sacrifice bunt, stealing, hit and run, hit. Ini terjadi lagi situasinya nih. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Lampung. Ya, strike. Dia melakukan melepas lemparan pertama, take one pitch ya, walaupun terjadi strike. Situasi sekarang strike one, no ball.
Wow, sayang. Bolanya itu di outside. So pitchernya, kita bahas pitcher catcher ya. Menempatkan bolanya itu mungkin mau melempar bola ball karena sudah punya satu strike. Tetapi untungnya batternya melakukannya tidak sempurna. Andai kata itu sempurna, tadi adalah outside low atau bola di luar dari arah batter, itu andai kata didorong saja mungkin bisa ke 3 atau ke depannya 7 left fielder. Itu resiko. Seharusnya mungkin lebih baik memukul arahnya itu melempar ke arah inside-nya dia, tetapi untungnya tidak sempurna. Kenapa? Karena batternya memukul tidak melihat arah bola dan kepala batnya terlambat untuk keluar ke arah bola. Harusnya dia cuma didorong saja ke arah shortstop atau ke belakang shortstop. Itu mungkin hasilnya akan jadi lain Kita lihat selanjutnya nih. Ini DKI tertinggal nih. Gimana caranya dia harus keluar dari situasi ini nih? Countnya tadi situasi countnya kalau nggak salah ball 1 strike 1 ya. Pelari 1 tidak ada mati. Apakah masih mau melempar bola lagi? Wow, bola di atas ya. Sayang kameranya tidak terlihat sempurna dari sini untuk melihat arah bola. Tetapi kalau dilihat itu bola tinggi yang berbau bol yang dipukul. Sayang. Kenapa dipaksakan sekali bola-bola yang berbau bol untuk dipukul ya? Ini situasi menang nih baterainya nih. Ball 1 strike 2 nih. Mau tidak mau harus pukul. Pokoknya pukul ke tanah saja, tidak perlu keras. Oh, single hit. Wah, pukulan yang sempurna, bagus. Single hit. Tidak ada mati, 1-2 isi. Nah, ini catatan buat baterai. Ball 1, no to strike. Ball 1 to strike. Harus melempar kemana ini? Karena batter sudah pasti akan memukul. Andai kata bawahnya bola itu bola strike. Berani nggak ngelempar strike tetapi menyulitkan batter? Menyulitkannya di mana? Silakan catchernya yang melihat apakah dia berdiri terlalu jauh dari plate, apakah mungkin dia memegang batnya, cara memegang batnya, atau mungkin dia cara straddling footnya, kakinya itu pada saat memukul itu membuka open ya, membuka atau itu dilihat. Sehingga kalau bisa pitcher itu diminta melempar bola yang kalau memang harus strike tapi tidak strike yang di tengah. Kalau tadi kelihatannya memang strike-nya di tengah dan ada di atas, sehingga tadi cuma didorong. Itu dia yang tadi kita bahas ya. Kalau sudah dalam ball 1 to strike, tadi kan dia melakukan mukul tidak melihat yang full ball sebelumnya. Terus kita komen, tadi saya komen kalau dia hanya mendorong saja ke arah belakang shortstop atau ke arah shortstop saja, mungkin situasi kan. Saat ini dia melakukan sesuai dengan skenario yang seharusnya dilakukan. Dia hanya mendorong dan bola itu di belakang shortstop jadi single hit. Bagus nih batternya nih. Pitchernya tadi atau baterainya tadi yang tidak bisa memanfaatkan situasi ball 1 to strike. Seharusnya dia melakukan itu, melihat situasinya. Count of pitch-nya dipakai supaya dalam situasi ini situasi menang itu bisa diambil. Situasi menang menjadi kalah kan. Dalam ball 1 to strike menjadi kalah, dia jadi pukul jadi single hit. Ini catatan lagi nih, sampai dengan batter sekian, conference-nya sudah sekali tadi untuk baterai, belum ada pergantian pitcher. Pitcher sudah tertekan sekali nih, hit by pitch, dipukul 2 kali tidak bisa diselesaikan, kemudian dipukul outfield, terjadi mungkin error, kamera tidak terlihat sehingga terjadi poin 2, dan terakhir tadi dilakukan memukul poin ketiga, batternya save.